Kali ini kita akan membahas mengenai uang dan inflasi. Sebelum kita membahas mengenai uang dan inflasi, kita ketahui dulu yuk apa itu uang dan bagaimana cara pemerintah mengontrol uang. Menurut KBBI, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Uang merupakan alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Uang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penyimpan nilai atau store of value. Masyarakat memegang uangnya untuk membelanjakannya nanti. Yang kedua adalah sebagai unit hitung atau unit of account. Uang menunjukkan berapa harga barang dan jumlah hutang. Yang ketiga adalah uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Bagaimana pemerintah mengontrol uang? Pemerintah mengontrol uang menggunakan kebijakan moneter. Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang dalam menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat berupa 1. Operasi pasar terbuka. Apabila bank sentral menjual SBI, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Apabila membeli SBI, maka akan menaikkan jumlah uang beredar. 2. Discount rate. Apabila menaikkan suku bunga, maka akan mengurangi jumlah uang beredar karena masyarakat lebih memilih untuk menabung. Apabila menurunkan suku bunga, maka akan menaikkan jumlah uang beredar karena masyarakat lebih memilih untuk membelanjakan uangnya. 3. Kas rasio. Bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar. Apabila bank sentral menurunkan cadangan kas, maka akan menaikkan jumlah uang beredar. 4. Kredit selektif kontrol. Kredit ketat digunakan untuk mengatasi inflasi dengan cara mempersulit syarat-syarat pengajuan kredit. Kredit longgar digunakan untuk mengatasi deflasi dengan cara mempermudah syarat-syarat pengajuan kredit. Yang kelima adalah moral suasion. Teori kuantitas uang merupakan teori yang menjelaskan bagaimana uang mempengaruhi perekonomian dalam jangka panjang. Teori kuantitas uang berasal dari pemikiran salah satu ahli teori moneter pertama dan filsuf serta ekonom David Hume. Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin banyak uang yang mereka butuhkan untuk bertransaksi, maka semakin banyak pula uang yang mereka pegang. Jadi kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah rupiah yang ditukarkan dalam bertransaksi. Hubungan antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan kuantitas, yaitu uang kali perputaran sama dengan harga kali transaksi atau MV sama dengan PT. Sisi kiri persamaan menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan transaksi, di mana M adalah kuantitas uang dan V adalah perputaran uang transaksi yang menyatakan berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan sisi kanan persamaan menyatakan transaksi. T menunjukkan jumlah transaksi dalam periode waktu tertentu, dan P adalah harga dari suatu transaksi atau berarti rupiah atau dolar yang ditukarkan. Saat mempelajari peran uang dalam perekonomian, para ekonom biasanya menggunakan versi persamaan kuantitas yang agak berbeda, karena persamaan MV sama dengan PT mengandung masalah bahwa jumlah transaksi sulit diukur, sehingga jumlah transaksi T diganti dengan output total perekonomian Y. Sehingga persamaan kuantitasnya berubah menjadi uang kali perputaran sama dengan harga kali output atau MV sama dengan PY. Karena Y juga merupakan pendapatan total, V dalam persamaan kuantitas ini disebut perputaran pendapatan uang, yang menyatakan berapa kali uang yang masuk ke pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu. Jika kita mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah konstan, maka persamaan kuantitas menjadi sebuah teori dampak uang yang bermanfaat, yang disebut dengan teori kuantitas uang. Setelah kita mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah konstan, persamaan kuantitas bisa dilihat sebagai teori yang menentukan GDP nominal, sehingga persamaannya menjadi MV bar sama dengan PY, di mana garis di atas V berarti perputaran adalah tetap. Karena itu, perubahan dalam kuantitas uang atau M harus menyebabkan perubahan yang proporsional dalam GDP nominal atau PY. Jadi jika perputaran adalah tetap, kuantitas uang menentukan nilai rupiah atau dolar dari output perekonomian.
Oke, di sini saya akan membahas tentang inflation tax. Apa sih itu inflation tax? Sebelum kita membahas tentang inflation tax, kita juga harus tahu apa sih itu uang. Uang adalah stok kekayaan yang siap untuk dibelanjakan atau digunakan sebagai transaksi. Lalu, apa sih itu fungsi uang? Fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Lalu sekarang kita akan membahas tentang teori kuantitas uang. Lalu bagaimana dampak kuantitas uang dalam perekonomian? Persamaan kuantitas uang itu sendiri mempunyai rumusnya loh. Apa sih rumusnya? Yaitu adalah M kali V sama dengan P kali T. M itu adalah money, V-nya itu adalah velocity, P-nya itu adalah price, dan T-nya itu adalah transaction. Uang, harga, dan inflasi adalah tiga hal yang membangun teori yang dapat menerangkan tingkat harga, faktor produksi, dan fungsi produksi, menentukan tingkat output supply, menentukan tingkat output nominal PY, yaitu persamaan kuantitas dan asumsi perputaran uang konstan. Tingkat harga adalah rasio dari nominal output PY terhadap tingkat output Y. Selanjutnya, kapasitas produksi dari perekonomian menentukan real GDP. Jumlah uang menentukan nominal GDP, dan GDP deflator adalah rasio antara nominal GDP terhadap GDP real jika FED merubah suplai uang. Dengan perputaran uang konstan, nominal GDP tentu akan berubah dan tidak sama lagi. Karena faktor produksi dan fungsi produksi menentukan GDP real, maka perubahan nominal GDP mengakibatkan perubahan harga. Nah, di sini terdapat tiga blok yang menentukan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian. Yang pertama, ada faktor produksi dan fungsi produksi yang menentukan tingkat output PY. Yang kedua, yaitu adalah penawaran uang atau M yang mempengaruhi nilai nominal output PY. Ini menurut persamaan kuantitas dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yaitu adalah tingkat harga atau P yang merupakan rasio nilai nominal output PY terhadap tingkat output Y. Pengaruh inflasi terhadap suku bunga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ketika inflasi tinggi dan ketika inflasi rendah. Pengaruh inflasi tinggi terhadap suku bunga di saat tingkat inflasi tinggi, maka bank sentral harus membuat kebijakan untuk menurunkan inflasi tersebut, yaitu dengan menaikkan suku bunga agar tingkat inflasi menurun. Ketika suku bunga naik, maka pinjaman menjadi mahal karena biayanya pun juga menjadi naik. Kondisi ini akan menekan permintaan masyarakat terhadap pinjaman sehingga jumlah pinjaman menurun dan akhirnya jumlah uang yang beredar di masyarakat pun juga akan menurun. Artinya masyarakat memiliki lebih sedikit uang untuk dibelanjakan yang menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang dan jasa secara umum, sehingga harga barang dan jasa di pasaran akan jatuh. Dengan jatuhnya tingkat harga umum, secara otomatis akan menurunkan juga tingkat inflasi. Pengaruh yang kedua, inflasi rendah atau deflasi pada suku bunga. Pada kondisi inflasi rendah atau deflasi ini, bank sentral akan mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga bank yang menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih murah. Kondisi ini tentu akan mendorong tingkat permintaan orang-orang terhadap pinjaman dan akhirnya pinjaman semakin tinggi. Ketika jumlah pinjaman meningkat, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun juga akan meningkat. Artinya daya beli masyarakat terhadap barang-barang juga meningkat karena mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat bunga nominal dan permintaan terhadap uang. Nah, jadi tingkat bunga nominal dan permintaan terhadap uang itu didasarkan pada prinsip permintaan uang. Teori kuantitas mengasumsikan bahwa permintaan terhadap keseimbangan uang real adalah proporsional terhadap pendapatan.
Dan teori kuantitas adalah salah satu titik tolak yang baik ketika menganalisis efek uang dalam perekonomian. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, saya akan membahas terlebih dahulu biaya memegang uang. Jadi, uang yang kita simpan di dalam dompet itu tidak akan memperoleh bunga. Nah, apabila kita gunakan uang itu untuk membeli obligasi pemerintah atau didepositokan dalam rekening tabungan, nah itu akan memperoleh yang namanya tingkat bunga nominal. Apa itu tingkat bunga nominal? Tingkat bunga nominal adalah biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Ada satu cara untuk melihat bagaimana biaya memegang uang sama dengan tingkat bunga nominal, yaitu dengan membandingkan pengembalian real atas aset-aset alternatif selain uang seperti obligasi pemerintah. Nah, pengembalian real yang diharapkan itu sebesar min Pi pangkat E karena nilai realnya sesuai dengan Pi dan itu sesuai dengan tingkat inflasi. Nah, biaya memegang uang bisa kita lihat dengan rumus R min Pi pangkat E. Nah, yang biasa disebut dalam persamaan besar itu tingkat bunga nominal. Seperti halnya jumlah roti yang diinginkan itu bergantung pada harganya. Nah, uang pun sama. Jadi jumlah uang yang diinginkan itu sesuai dengan harga dari memegang uang. Jadi permintaan terhadap keseimbangan uang real itu ditentukan oleh tingkat pendapatan dan tingkat bunga nominal. Oke, di sini ada gambar yang menunjukkan hubungan antara uang, tingkat harga, dan tingkat bunga. Nah, jumlah uang yang beredar dan permintaan terhadap uang itu akan menentukan tingkat harga. Nah, terus perubahan tingkat harga akan menentukan tingkat inflasi. Dan tingkat inflasi akan menentukan tingkat bunga nominal karena biaya dari memegang uang. Nah, jadi tingkat bunga nominal akan mempengaruhi permintaan terhadap uang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah inflasi merupakan masalah sosial yang besar. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan lagi bahwa uang, harga, dan inflasi merupakan hal yang sangat berkaitan. Nah, balik lagi ke apakah inflasi merupakan masalah sosial yang besar? Itu semua tergantung dari parah atau tidaknya suatu inflasi yang terjadi. Bahkan inflasi memiliki dampak positif loh. Apa sih dampak positifnya? Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif, yaitu mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik. Seperti jika terjadinya peningkatan pendapatan nasional, maka dapat membuat orang itu bergairah untuk bekerja, menabung, bahkan mengadakan investasi. Namun, jika inflasinya itu parah atau biasa disebut dengan hiperflasi, di mana kondisi perekonomiannya itu tidak menentu dan bahkan tidak dapat dikendalikan. Karena kondisi ini sudah masuk ke tahap yang mengerikan. Harga mengalami lonjakan yang sangat tinggi di waktu yang sangat singkat, bahkan tidak disertainya penghasilan rakyat. Akibatnya akan banyak jumlah uang yang beredar dan nilai mata uang itu menurun secara tajam. Kondisi ini akan semakin kacau dan membuat perekonomian semakin lesu. Nah, bagaimana sih dampak positif dan negatif dari inflasi yang lain? Nah, jika dilihat dari lingkungan sekitar kita, ada beberapa pihak yang bahkan mengalami keuntungan, yaitu pihak yang meminjam uang di bank debitur. Kenapa? Karena nilai uang yang ia bayarkan itu akan lebih rendah dibandingkan saat ia meminjam. Nah, pihak mana sih yang dirugikan? Yaitu pihak yang kreditur atau yang meminjamkan uang. Karena uang yang akan ia dapatkan itu akan lebih rendah dibandingkan saat ia meminjamkannya. Nah, oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa 1. Inflasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi sehingga para pelaku ekonomi itu enggan untuk melakukan spekulasi dalam perekonomian. Yang kedua, berkurangnya investasi di suatu negara. Yang ketiga, merosotnya tingkat kesejahteraan dan kehidupan akibat harga-harga barang yang naik. Yang keempat, distribusi pendapatan pun semakin buruk dan banyak semua orang yang sulit menyesuaikan di kondisi inflasi. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai uang dan inflasi dalam perekonomian negara Indonesia. Oleh karena itu, yuk kita belajar mengontrol uang agar tidak memicu permasalahan inflasi yang lebih parah. Terima kasih, sampai jumpa.